Hai Jesiers, ketemu lagi di Fakta Alkitab. Kali ini kita akan membahas tentang buah badam. Yang rajin baca Alkitab pasti tahu. Tapi apa sih keunikan dari buah badam ini sehingga dicatat di Alkitab dan mempunyai histori yang cukup penting? Buah badam sudah dikenal dari awal zaman Alkitab dalam Kejadian 43 ayat 11. Orang Ibrani menamakannya syaket yang berarti mempercepat. Ini mungkin mengacu kepada kenyataan bahwa bunga merah muda dari pohon badam inilah yang pertama-tama muncul pada musim semi dalam Yeremia 1 ayat 11-12. Pohon badam telah ditemukan di kawasan utara Gunung Libanon dan Hebron di sebelah timur Yordan dan di Mesir. Dalam keadaan yang menguntungkan, pohon ini bisa tumbuh sampai setinggi 6 meter. Pohon badam diperkirakan sebagai pohon yang dipakai Harun sebagai tongkatnya. Ini tercatat jelas dalam Bilangan 17 ayat 8. Perhatikan bahwa ketika tongkat Harun bertunas, tongkat itu berbuahkan buah badam. Pohon ini yang selalu berbunga pada bulan Januari disebut syaket dalam bahasa Ibrani yang berarti berjaga atau waspada. Karena berbunga pada awal tahun, lambang pohon badam ini digunakan di kitab Pengkhotbah 12 ayat 5 untuk menggambarkan umat manusia yang dengan cepat menjadi tua. Yeremia juga menggunakan pohon badam untuk mengungkapkan bahwa Allah dengan cepat melaksanakan firman-Nya dalam Yeremia 1 ayat 11-12. Tongkat Harun mengeluarkan kuntum, berbunga, dan berbuahkan buah badam di dalam kemah suci. Melalui mukjizat ini, umat Yahudi mengerti bahwa keturunan Lewi yang diwakili oleh Harun dinyatakan sebagai suku imam. Ada dua jenis buah badam. Buah badam yang pahit terkenal karena minyaknya, buah badam yang manis digunakan sebagai makanan pencuci mulut. Bagi telinga orang Indonesia, istilah buah badam merupakan istilah yang asing terdengar, karena memang pohon jenis ini hampir tak pernah terlihat di Indonesia. Yang menarik adalah istilah bunga badam muncul beberapa kali dalam Alkitab. Berasal dari akar kata syaket, sedekim atau bunga badam ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan almond tree. Mungkin dengan mendengar almond, utamanya biji almond, bunga badam akan mudah dipahami. Akar kata syaket sebagai sebuah kata kerja juga dapat berarti melihat atau terjaga. Itulah kata yang dipakai Nabi Yeremia ketika dia menyampaikan firman Allah dalam Yeremia 1 ayat 11-12. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, "Apakah yang kau lihat, hai Yeremia?" Jawabku, "Aku melihat sebatang dahan pohon badam." Lalu firman Tuhan kepadaku, "Baik penglihatanmu sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku." Hubungan antara kata kerja syaket yang berarti melihat atau terjaga dengan kata benda sedekim yang berarti bunga badam memang memiliki keterkaitan yang sangat erat. Pohon bunga badam merupakan salah satu pohon yang berbunga paling awal di Israel. Sekitar akhir Januari atau awal Februari, banyak bukit di Israel langsung berubah menjadi warna putih. Ibarat bangun dari tidur panjangnya di musim dingin, maka bunga badam mulai berbunga dan memenuhi lereng-lereng bukit dengan warna putihnya. Tidak mengherankan gambaran putihnya bunga badam dipakai oleh Salomo ketika dia menggambarkan salah satu ciri-ciri usia tua dalam Pengkhotbah 12 ayat 5 dengan pohon badam berbunga yang diidentikan dengan rambut yang mulai memutih. Selanjutnya, ada hal menarik lain dalam Alkitab tentang bunga badam ini sehubungan dengan keberadaannya di kemah suci. Pertama, pembuatan kaki dian emas, menorah, sebagai salah satu bagian yang ada dalam ruang kudus dalam Ibrani 9 ayat 2, mengambil pola bunga badam. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya, demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya dalam Keluaran 25 ayat 33-34. Yang sangat menarik adalah Allah sendirilah yang mengambil inisiatif mengambil bunga badam sebagai pola pembuatan menorah itu. Dan menorah telah lama menjadi simbol bangsa dan negara Yahudi. Namun Allah tidak menjelaskan mengapa dia memilih bunga badam sebagai pola untuk pembuatan masing-masing cabang pada menorah itu. Ketiadaan alasan yang ditampilkan menyebabkan berbagai penafsiran penggunaan pola bunga badam sebagai pola cabang pada menorah. Ada yang mengatakan karena bunga badam memiliki pola bunga yang paling simetris sehingga jika dibandingkan dengan bunga-bunga lainnya, bunga badam merupakan contoh yang sempurna. Ada juga yang menafsirkan pemilihan pola bunga badam buat menorah berkaitan dengan berseminya bunga badam ini di awal tahun yang seolah memberikan terang tersendiri. Hal ini berkaitan dengan fungsi menorah yang memang dimaksudkan untuk memberikan penerangan kepada Harun dan anak-anaknya ketika mereka sedang melayani di ruang kudus dalam Keluaran 27 ayat 20-21. Kedua, bunga badam menjadi lambang konfirmasi otoritas yang diberikan Tuhan kepada Harun dan orang Lewi sebagai kaum yang kelak akan terus melayani Tuhan
kaum imam. Di tengah pemberontakan yang dipimpin Korah yang mempertanyakan kepemimpinan Harun dan orang Lewi, maka Tuhan berbicara melalui tongkat Harun. Tuhan menyuruh kepada 12 suku Israel memberikan perwakilan tongkat disertai nama masing-masing pemimpin suku. Tongkat-tongkat itu diletakkan di depan tabut perjanjian. Keesokan harinya, tongkat suku Lewi dengan Harun sebagai pemimpinnya dikatakan telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Dalam hitungan 1 malam, tongkat Harun bertunas, mengeluarkan kuntum, berbunga, dan berbuah badam. Kembali nama buah badam muncul dalam kasus ini. Mengapa harus buah badam? Ada yang mengatakan kemunculan buah badam salah satunya berkaitan dengan warna putihnya. Di banyak budaya waktu itu, warna putih melambangkan kebaikan, kesucian, otoritas, dan keilahian. Baju imam yang akan masuk ke ruang Maha Kudus pada Hari Raya Pendamaian dalam Imamat 16 ayat 4, kemeja lenan yang kudus atau white linen. Kesimpulan dari semua itu adalah memang buah badam memiliki keunikan khusus. Selain karena merupakan salah satu hasil terbaik Israel, warna putihnya memiliki keunikan tersendiri. Itulah fakta Alkitab tentang buah badam yang dicatat di Alkitab. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. God bless you!